Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Febri Janingrum dengan NIM 2111754. Lalu ada anggota kelompok saya yaitu ada Wulan dengan NIM 2111785 dan ada Kaila dengan NIM 2111741 dan terakhir ada Raffi dengan NIM 2111738. Pada kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan budaya lokal Nusantara dari daerah Jawa Tengah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kearifan Lokal dengan dosen pengampu Bapak Rosi Iskandar, SPD, MPD. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah Jawa Tengah. Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindu Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah, yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan yang berdiri sendiri dan terdiri dari 2 wilayah, yaitu Kasunan Surakarta dan Mangkunegaraan sebagai Yogyakarta. Masing-masing Gowes terdiri atas kabupaten-kabupaten. Waktu Pati Gowes juga meliputi Regenskap, Tuban, dan Bojonegoro. Menyusul kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah membentuk daerah swapraja, Kasunan, dan Mangkunegaran dan dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950, melalui undang-undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kota madya di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota madya. Penetapan undang-undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni 15 Agustus 1950. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur budaya Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah menjadi sebuah provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa. Pulau ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat untuk sebelah barat. Sebelah selatan berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Jawa Timur serta Laut Jawa di sebelah utara. Baik, selanjutnya yaitu ada bahasa. Seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa bahasa daerah kebudayaan Jawa Tengah adalah Jawa. Bahasa Jawa menjadi bahasa keseharian yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah. Bahasa Jawa di Jawa Tengah merupakan bahasa yang unik. Karena bahasa Jawa ini memiliki huruf Jawa yang kita kenal dengan sebutan Hana Coroko. Hampir setiap daerah di Jawa Tengah memiliki perbedaan dialek atau aksen sendiri tiap daerahnya. Bahasa Jawa juga terbagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama adalah bahasa Jawa dialek daerah dan bahasa Jawa dialek setempat. Perbedaannya terdapat pada wilayah, karakter, budaya, dan sosial yang berlaku di tiap daerahnya. Mata pencaharian pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Jawa Tengah. Nah, di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir dari separuh angkatan kerja yang terserap di kawasan hutan, yang meliputi 20% wilayah provinsi terutama di bagian Jawa dan Selatan. Daerah Rembang, Blora, Grobongan merupakan penghasil kayu jati. Nah, Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Contohnya di daerah Semarang, Ungaran, Demak, Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Nah, Kudus juga dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen. Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota batik yang kental dengan nuansa klasik. Adapun organisasi sosial yang terdapat di Jawa Tengah, diantaranya adalah Lajis Jateng dan juga Rumah Zakat. Nah, yang pertama, Lajis Jateng adalah lembaga akmil zakat, infak, dan sodako al-ihsan di Jawa Tengah. Nah, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya Ziwaf, yaitu disebut sebagai LAS. Nah, yang kedua ada Rumah Zakat. Rumah Zakat Indonesia adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan kepada pengelolaan zakat, infak, sodaqoh, dan wakaf secara profesional.
Di daerah Jawa Tengah juga terdapat beberapa tempat beribadah. Contohnya adalah Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak ini merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak, dibantu para wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Nah, masjid ini tuh masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah juga ada kesenian. Kesenian tradisional merupakan keragaman Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kesenian tradisional sendiri. Salah satunya ialah Jawa Tengah. Jawa Tengah sebagai jantung budaya Jawa tak lepas dari pengaruh Keraton Surakarta yang sangat kental. Berikut 6 kesenian tradisional dari Jawa Tengah yang wajib kamu ketahui. Yang pertama ada tari kuda lumping. Kesenian ini identik dengan prajurit yang sedang menunggangi seekor kuda dan biasanya terbuat dari bambu. Mengandung unsur magis karena ada beberapa penari yang kesurupan dan ada pula atraksi seperti memakan beling dan berjalan di atas pecahan kaca. Tarian ini menggambarkan jiwa kepahlawanan para prajurit yang menunggangi kuda saat berperang. Yang kedua ada Macapat. Macapat merupakan karya sastra Jawa yang berbentuk puisi yang mengandung sebuah pesan moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. Lalu yang ketiga ada Begalan. Kesenian ini merupakan kombinasi seni tutur atau lawak dengan seni tari dengan iringan alat musik seperti gending. Tradisi ini dipercaya memiliki kekuatan yang magis karena dalam sejarahnya kesenian ini berawal dari seorang pangeran yang berhasil melawan pelaku begal raksasa. Selanjutnya yang keempat ada Ketoprak. Ketoprak sendiri merupakan sebuah teater rakyat yang mempunyai jalan cerita yang cukup khas. Cerita yang dibawakan biasanya berkaitan dengan legenda, babat, sejarah, hingga dongeng. Beberapa kisah cerita yang cukup terkenal ialah kisah Ande-Ande, Lumut, Angling Dharma, hingga Joko Bodo. Yang kelima ada Dengklung. Kesenian Dengklung merupakan sebuah kesenian kebanggaan masyarakat Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kesenian ini tak lepas dari pengaruh masuknya agama Islam di daerah tersebut pada abad ke-19. Dengklung sendiri merupakan perpaduan irama musik antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang keenam ada Wayang Jemblung. Wayang Jemblung merupakan pertunjukan wayang yang memiliki keunikannya sendiri, yang dimana para pemainnya akan berperilaku seperti orang gila. Meskipun begitu, nilai-nilai yang ada di dalam ceritanya mempunyai pesan moral yang sangat tinggi. Selanjutnya, perubahan kultur di Jawa Tengah. Sunan Kalijaga memegang peranan yang sangat besar dalam proses alkulturasi dakwah Islam di Jawa. Beliau melakukan syiar Islam dengan mengikuti pedoman Al-Quran hadis dan tetap mengikutsertakan tradisi masyarakat melalui cara berpakaian. Sunan Kalijaga membangun kedekatan dengan masyarakat melalui desain tata letak kota. Sunan Kalijaga menyampaikan pesan politik pada pemimpin melalui sastra. Sunan Kalijaga mampu menyihir pembacanya atau penikmat syair dari tembang atau melalui kesenian. Sunan Kalijaga juga melakukan revitalisasi budaya Jawa ke Islam tanpa meninggalkan tradisi. Hal ini membuat wayang sebagai hiburan jiwa duniawi tetapi tetap ukhrawi. Di daerah Jawa Tengah juga terdapat beberapa tempat pariwisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah atau bahkan wisatawan dari luar negeri. Yang pertama ada Candi Borobudur. Nah, candi ini dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Jika dilihat dari luar hingga ke dalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alam dunia yang terbagi menjadi 3 zona di bagian luar dan alam nirwana di bagian pusat. Yang kedua ada wisata Dieng. Nah, Dieng ini merupakan dataran tinggi yang terletak di Jawa Tengah yang masuk wilayah Kabupaten Wonosobo dan wilayah Kabupaten Banjarnegara. Lokasinya ada di bagian barat kompleks Gunung Sumbing dan serta Gunung Sindoro. Sebagaimana layaknya dataran tinggi, maka Dieng pun memiliki suhu yang dingin dan pada siang hari suhunya antara 12-20 derajat Celcius dan jika malam hari suhunya berkisar 6-10 derajat Celcius. Sekian, terima kasih.